Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Muqaddimah Al-Ajurrumiyah, dan kita terakhir telah membahas mustasna menggunakan illah. Jadi kami ingatkan kembali bahwa istisna itu memiliki beberapa huruf istisna ya. Yakni diantaranya illah, ghairu, siwa, suwa, sawaun. Kemudian hasya, khala, ada. Nah, itu huruf-huruf istisna. Nah, dan setiap huruf-huruf ini pun memiliki hukum-hukum yang berbeda. Dan kita kemarin telah membahas hukum ketika istisna menggunakan huruf illah. Yakni ada 3 kondisi. Yang pertama, apabila kalamnya atau jumlahnya itu dia tam dan mujab, yakni sempurna dan positif, maka dia nasab. Apabila jumlahnya itu tam ya, sempurna, tetapi negatif ya, manfi, maka dia boleh badal, boleh nasab. Dan apabila jumlahnya itu nakis, jumlah atau kalamnya itu nakis, maka dia bihasbi amilihi, berdasarkan yakni mahal i'rabnya. Sekarang kita masuk kepada mustasna menggunakan ghair. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wal mustasna bi ghairin wa siwan wa suwan wa sawain majrurun la ghairu. Nah, perhatikan teman-teman. Sekarang penulis mengatakan bahwa hukum mustasna menggunakan ghair, siwa, suwa, sawa itu hukumnya majrur la ghair, tidak ada selainnya. Kenapa bisa majrur? Nanti i'rab mustasnanya dia menjadi mudhof ilaih. Mana mudhofnya? Mudhofnya ini. Ghairu itu nanti sebagai mudhof, siwa sebagai mudhof, suwan juga sebagai mudhof, ataupun sawa gitu. Nah, adapun nanti hukum mustasna yang berubah-berubah nanti di ghairnya, di siwanya, di suwannya, di sawanya. Nah, kita ambil contoh. Nah, di sini. Nanti kita contoh gini. Misal gini, kita pakai kalam yang ini. Perhatikan. Maqama illa zaidun, kan gitu. Di sini kalamnya kan nakis. Maka zaidun kita baca rofa karena sebagai fa'il dari koma. Koma. Ini kalau dia pakai illah. Nah, sekarang illahnya kita ganti dengan ghair. Nah, illah kita ganti dengan ghair. Jadi maqama ghair. Nah, pertanyaannya, kita baca ghairu, ghairo atau ghairi. Nah, kita baca nanti dia sebagai ghairu. Kenapa? Karena ghair sebagai fa'il dari koma. Jadi ghairu sebagai koma. Adapun nanti si zaid di sini, zaidnya kita baca majrur. Itu. Maqama ghairu zaidin. Kenapa zaidin kita baca majrur di sini? Karena sebagai mudhof dari ghair. Adapun ghairu mudhofnya. Zaidin mudhafun ilaih, seperti itu. Jadi hukumnya yang berubah-ubah nanti di ghairunya. Begitu pula di siwa, sawa dan suwa. Jadi yang berubah di ghairunya. Kalau kemarin kan yang berubah di zaidnya, di sininya. Karena si ilah ini kan sudah mabni. Nah, tetapi kalau ghair di sini itu kan mu'rab. Nah, maka hukum perubahannya itu nanti masuknya ke ghairnya. Contoh kembali ke di sini. Maqamal qaumu illa zaidun. Ini kalamnya tam tetapi manfi, ya kan? Kalamnya tam tetapi manfi. Maka boleh badal, boleh juga mansub. Tetapi yang lebih kuat kan sebagai badal. Kalau misalnya ilahnya kita ganti ghair di sini. Jadi nanti maqamal qaumu ghairu zaidin. Nah, perhatikan maqamal qaumu ghairu zaidin. I'rabnya apa nanti ghairu di sini?
Nah, kita boleh baca ghairu. Nanti dia ghairu sebagai badal dari al-qaum. Nah, maka mal qaumu ghairu zaidin. Jadi al-qaumu kan sudah Pak fa'il. Nanti ghairu sebagai badal dari qaum. Itu. Kemudian dia sebagai mudhof, zaidin kita baca majrur. Kenapa kita baca majrur? Karena dia sebagai mudhof ilaih. Ini yang kata penulis majrurun la ghair. Karena dia selalu akan menjadi mudhof ilaihnya. Gitu. Maka tidak ada hukum bacaan lain kalau bagi zaidnya itu. Tetapi kalau bagi ghairnya nanti bisa berubah-berubah. Atau misal kita baca seperti ini. Maqamal qaumu illa zaidan. Perhatikan di sini. Nah, kita baca maqamal qaumu illa zaidan. Ini kalau pakai illa. Kalau kita ganti menggunakan ghair, maka maqamal qaumu ghaira. Ghaira. Kenapa ghaira? Karena di sini kan dia kalamnya tam tetapi manfi, maka boleh mansub sebagai mustasna. Maka i'rabnya di sini nanti ghaira mustasna mansub. Jadi yang mansub itu ghaironya, bukan zaidnya. Adapun zaid tetap kita majrurkan karena sebagai mudhof ilaih. Gitu. Jadi maqamal qaumu, qoma fi'il madi, al qaumu fa'il, ghaira. Nah, ghaira sebagai mustasna mansub, wa huwa mudhof, zaidin mudhofun ilaih gitu. Jadi yang dimaksud penulis majrurun la ghairu ini. Nah, adapun perubahan yang bisa berubah itu ghairnya. Seperti itu. Kemudian wal mustasna bi khala wa ada wa hasya yajuzu nasbuhu wa jarruhu. Dan adapun mustasna menggunakan lafadz khala, kemudian ada dan hasya, ini yajuzu nasbuhu, boleh nasab. Nasab. Wajar ruhu, dan juga boleh jar. Jadi hanya dua, boleh nasab atau jar, nggak boleh marfu ya. Kalau yang kemarin itu kan boleh mansub, boleh sebagai badal artinya ngikut mubdal minhunya, atau dia bihasbi mauqi'ih kalau dia kalamnya nakis. Nah, di sini kalau menggunakan tiga ini, khala yang terakhir, khala, kemudian ada, kemudian hasya, itu boleh nasab, boleh jar. Nah, nanti perbedaan ada di i'rabnya, teman-teman. Jadi memang khala, ada, hasya ini cukup aneh karena dia bisa kita hukumi dua hukum. Khala, ada, hasya ini bisa kita hukumi sebagai fi'il madi. Kita hukumi sebagai fi'il madi. Atau kita hukumi khala, ada, hasya itu sebagai huruf jar. Nah, makanya kalau kita hukumi khala, ada, hasya sebagai fi'il madi, maka kita baca nasab mustasnanya. Kalau kita hukumi khala, ada, hasya ini sebagai huruf jar, maka kita jarkan setelahnya. Nah, gitu. Jadi nanti kalau kita nasabkan, i'rabnya sebagai maf'ulun bih. Kalau kita jarkan, i'rabnya sebagai isim majrur, seperti itu. Kita langsung masuk contoh saja biar lebih mudah dipahami. Nahwu qaulika, sebagaimana ucapan engkau, qamal qaumu khala zaidan wa zaidin. Nah, maksudnya di sini kita coret dulu yang zaidin. Perhatikan. Kita boleh katakan qamal qaumu khala zaidan. Qamal qaumu khala zaidan. Telah berdiri suatu kaum kecuali Zaid. Nah, di sini kalau kita baca fathah, kita baca nasab ya di sini mansub. Maka khala ini sebagai fi'il madi. Fi'il madi. Maka kalau dengan sistem bacaan seperti ini, khala kita i'rab fi'il madi. Ya, fi'il madi. Kemudian fa'ilnya mana? Fa'ilnya dhamir mustatir fihi wujuban takdiruhu huwa. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir wajib, takdirnya huwa. Nah, zaidun kita jadikan zaidan kita jadikan sebagai maf'ulun bihnya si khala. Oleh sebab itu kita baca dia mansub. Wa alamatun nasbihi al-fathah. Jadi kenapa zaidan di sini? Alasannya sebagai maf'ulun bih dari khala. Itu yang pertama. Zaidan sebagai maf'ulun bih dari khala, yang mana khala adalah fi'il madi. Kemudian kalau kita baca
Kita tutup di sini. Kita baca Zaidin, khala Zaidin. Boleh. Tapi kita katakan khala bukan fi'il madi tetapi huwa harfu jarrin, huruf jar. Jadi Zaidin, kenapa Zaidin? Ismun majrurun bi khala wa alamatu jarihi al kasrah adz-dzahirah fi akhirih. Seperti itu. Begitu pula yang sisanya. Ada, misalnya qomal qaumu, ada amron, berarti amron maf'ulun bi dari ada fi'il madi. Kalau misalnya ada amrin, berarti amrin isim majrur karena sebab huruf jar ada. Kemudian kalau qomal qaumu hasya bakron, berarti hasya fi'il madi, bakron maf'ulun bih. Kalau hasya bakrin, berarti bakrin isim majrur sebab kemasukan huruf jar hasya. Demikian. Allahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala khilaf dan kesalahan. Apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila khilaf dan kesalahan pasti datangnya dari diri kami pribadi. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.